Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liam Puspita dengan NIM 3421026. Kelas KPIC mata kuliah Hadis Dakwah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang metode komunikasi dakwah Nabi SAW. Dalam aspek hadis, perspektif komunikasi dan penyiaran Islam. Berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk mencegah dan menghentikan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam, mulai dari cacian, makian, penganiayaan, bahkan membunuh kaum muslim walaupun itu bagian dari keluarganya sendiri. Namun, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah diutus oleh Allah SWT, bukanlah sembarangan orang. Selain sifatnya yang luar biasa, beliau mampu menyusun metode dalam menjalankan tugasnya sebagai pembawa pesan dari Allah SWT. Berbagai metode dia lakukan, mulai dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai berdakwah secara terang-terangan. Dalam video ini akan membahas bagaimana metode dakwah Rasulullah dalam menghadapi kaum Quraisy. Metode dakwah. Pengertian metode dakwah dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Dengan demikian, kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, Methodike, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos, artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut torik. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Bisa disimpulkan bahwa metode ialah suatu cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Islam adalah agama dakwah yang berisi tentang petunjuk-petunjuk agar manusia secara individual menjadi manusia yang beradab, berkualitas, dan selalu berbuat baik sehingga mampu membangun sebuah peradaban yang maju untuk menjadi sebuah tatanan kehidupan yang adil. Sebuah tatanan yang manusiawi dalam arti kehidupan yang adil, maju, bebas dari ancaman, penindasan, dan berbagai kekhawatiran. Istilah dakwah dalam agama Islam nampaknya tidak asing lagi, bahkan sudah dapat dikatakan populer sekali di kalangan masyarakat saat ini. Namun demikian, yang sering kita jumpai sekarang bahwa istilah dakwah oleh kebanyakan orang diartikan hanya sebatas pengajian, ceramah, khutbah, atau mimbar seperti halnya yang dilakukan oleh para mubalaik, ustadz, atau khotib. Secara etimologis, dakwah adalah derivasi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata kerja da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti ajakan, seruan, panggilan, undangan, atau mengajak, memanggil, atau menyeru. Untuk mewujudkan keberhasilan dakwah, maka dapat digunakan beragam metode dan media sebagai penunjang dakwah, di mana beberapa metode yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bisa diinterpretasikan dalam kehidupan para dai saat berdakwah kepada mad'u, di mana dai masa kini bisa meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW saat beliau menyampaikan dakwahnya. Terdapat beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah two-way communication atau komunikasi dua arah, di mana hadisnya sudah terpapar di video, yang artinya, maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan menambah kebaikan? Para sahabat menjawab, ya, mau. Beliau bersabda,
menyempurnakan wudhu setelah melakukan sesuatu yang dilarang agama, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua ada body language atau bahasa tubuh, di mana hadis telah dipaparkan di dalam video yang artinya, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara diriku. Beliau menjawab, kuasai ini, sambil menunjuk lidahnya. Hadis riwayat Imam Tabarani dari Al-Harth Ibnu Hisam. Dalam hadis lain, seperti yang dipaparkan di video, yang artinya saya dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Beliau menunjuk dengan dua jarinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga adalah bahasa verbal dan intonasi. Hadis sudah dipaparkan di dalam video. Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Ansor atau penduduk Madinah. Dalam ceramahnya, beliau menyinggung tentang suku Talabah. Lalu mereka menginterupsi, "Wahai Rasul, mereka Bani Talabah bin Yarbu pernah membunuh Fulan pada masa jahiliyah." Lalu Nabi SAW menjawab dengan intonasi agak keras, yang artinya, ketahuilah kalian, tidak seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Nasai. Yang keempat adalah komunikasi audio-visual. Hadis telah dipaparkan di dalam video, yang artinya, sesungguhnya beliau membuat sebuah garis persegi 4 dan membuat garis di tengah garis persegi 4, serta garis-garis di samping garis tengah persegi panjang dan garis luar garis persegi panjang. Seraya bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, garis di tengah adalah manusia, garis-garis di sampingnya adalah tujuan dunia yang menggerogotinya dari setiap tempat. Jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini. Sementara garis persegi 4 adalah ajal yang menguasainya, sedangkan garis di luar adalah angan-angannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, metode-metode tadi yang sudah dijelaskan bisa kita paparkan bahwa yang pertama, dalam metode two-way communication berarti dalam berdakwah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi melakukan dakwah dengan menggunakan dua arah, yang berarti ada hubungan komunikasi timbal balik dari dai kepada mad'u, di mana ada pertanyaan dan ada jawaban untuk pertanyaan yang ada. Yang kedua ada body language, yaitu menggunakan bahasa tubuh kita saat berdakwah, seperti Nabi yang menggunakan jari-jarinya saat berdakwah. Beliau menggunakan jari-jarinya sebagai media dakwah untuk memberikan pesan kebaikan kepada mad'u. Yang ketiga ada bahasa verbal dan intonasi, di mana pada saat Nabi berdakwah, beliau memperhatikan intonasi dan bahasa yang digunakan, baik itu intonasi yang tinggi atau intonasi yang rendah. Dan yang terakhir ada komunikasi audio visual, di mana Nabi melakukan proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus penjabaran atau pendengaran audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran para mad'u untuk lebih memperhatikan pesan-pesan dakwah yang telah disampaikan oleh dai. Nah, itu tadi beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya Liam Puspita pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila video ini terdapat kesalahan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.